Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita berada di tanggal 7 dari bulan Rajab 1447 46 2004 atau 2024 atau 2025. Nah, itu hafal semua. Kalau Hijriah 1400, iya, 46 apa 47 Ibu? 1446 Hijriyah di bulan Rajab tanggal 7. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memberkahi lahir batin kita semua, iman dan amal saleh kita semua di bulan yang Allah sucikan ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada panutan kita semua, Nabi Yuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah ini hari pertama kita belajar. Setelah apa, Bu? Setelah liburan kurang lebih 1 bulan. Sudah healing sekarang? Atau masih rungsing? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kita di pembacaan kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, karya Syekh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih di bab 2 ya, berkaitan dengan keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Poin 1 sudah, poin kedua juga sudah dibahas. Sekarang poin keberapa? Poin ke-8. Iya kah? Bukan poin ketiga. Orang berilmu adalah orang takut kepada Allah. Sudah. Ilmu adalah nikmat yang paling agung. Sudah. Tapi kok di ciri saya sampai ke-8 ya? Baik. Jumhur lebih rajih insyaallah. Baik, di antara
keutamaan ilmu dan keutamaan mempelajarinya, beliau sampaikan di sini, qala rahimahullahu taala, ilmu itu adalah kebaikan di dunia. Bahkan asasul khair. Ilmu itu sejatinya adalah asas dari setiap kebaikan di dunia. Bahkan menjadi asas pula untuk kebaikan dan keselamatan di kehidupan akhirat. Taib, ilmu itu adalah kebaikan di dunia. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 201. Ini doa yang insya Allah siapapun dari kita pasti menghafalnya. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Kita mengenal doa ini atau ayat ini dengan istilah doa sapu jagat. Mengapa? Karena semua kebaikan di dunia, semua kebaikan di akhirat itu tercakup di dalam doa ini. Jadi kalau mentok-mentok begitu ya, kita berdoa, doa apa lagi ini? Terus doanya seperti apa? Saya pengen ini, saya pengen itu dari kebaikan dunia. Saya nanti di akhirat pengen ini dan pengen itu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, doa ini bisa kita amalkan. Karena semua kebaikan-kebaikan dunia, semua kebaikan-kebaikan akhirat itu tercakup di dalamnya. Tinggal saat kita membaca doa ini, kita niatkan saja atau kita hadirkan hati kita apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan juga apa yang kita inginkan dari kebaikan akhirat. Begitu ya. Ustadz, kalau saya minta kepada Allah rumah megah 2 tingkat di Balikpapan Baru misalkan, di pojok Ustadz yang halamannya luas gitu ya, terus yang kompleknya tidak banjir gitu ya, dekat ke masjid, itu doanya gimana Ustadz gitu. Di Quran ada tidak? Atau di hadis ada tidak? Maka jawabannya apa, Bu? Jawabannya apa? Ada tidak? Nah itu kalau dibahasakan pakai doa itu ada nggak doanya di Quran dan di hadis? Kalau orang pengen seperti poin-poin tadi, ya Allah saya pengen punya mobil keluaran tahun 2025 ya, tanggal 1 Januari begitu ya, yang baru keluar dari pabrik, mobilnya yang harga 1 miliar. Itu kalau dibahasakan dalam doa ada nggak? Tidak ada. Tapi bisa nggak pakai doa ini? Bisa. Fid dunya hasanah. Harta yang kita inginkan dengan kriteria tertentu masuk nggak ke dalam cakupan fid dunya hasanah? Masuk Ibu? Masuk. Karena harta juga bisa menjadi wasilah kebaikan di dunia, bahkan untuk kebaikan di akhirat. Nah begitu. Makanya ada istilah doa sapu jagat. Karena semua keinginan, harapan, cita-cita dunia ya bagi manusia tercakup di dalam doa ini. Pun demikian kebaikan-kebaikan di akhirat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
kebaikan dunia itu apa saja sih? Gitu kan? Orang kalau kemudian mendengarkan ungkapan kebaikan dunia itu apa? Sering orang terbayang dengan materi-materi dunia. Begitu kan Ibu? Materi-materi dunia yang sifatnya hissiyah. Mungkin kendaraan mewah, rumah megah, begitu ya. Harta berlimpah, barakallahu fikum, kesehatan, kemapanan, ketenangan hidup dan lain sebagainya ya dari materi-materi dunia. Nah, di sini kita diingatkan oleh Imam Al-Hasan rahimahullahu taala. Beliau menyampaikan bahwa hasanah fid dunya, yang dimaksud kebaikan di dunia itu adalah al-ilmu wal ibadah. Itu kebaikan dunia yang paling inti ketika seseorang itu mendapatkan rezeki ilmu dan juga mendapatkan anugerah ibadah. Bahkan dua perkara ini melebihi materi-materi dunia yang ada. Ini rezeki dunia yang luar biasa besarnya. Rezeki maknawiyah yang sering diluputkan, dilewatkan, dan diremehkan oleh sebagian manusia, bahkan yang mengaku sebagai muslim. Maka dengan demikian ketika orang itu dimudahkan mempelajari ilmu, memahami ilmu, dimudahkan untuk mengamalkan ilmu dalam praktek ibadah dan muamalahnya, sejatinya dia sudah mendapatkan yang namanya hasanah fid dunya. Walaupun secara materi dunia dia ini tidak banyak dapat jatah. Mungkin dia orang miskin, mungkin dia fakir, mungkin dia du'afa, mungkin dia orang yang pas-pasan hidupnya. Tapi kalau dia sudah memiliki ini, sejatinya dia sudah memiliki kebaikan dunia. Taib. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati hasanah, dan hasanah di akhirat, kebaikan di akhirat itu maksudnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau orang sudah dapat surga, Masya Allah, sejatinya itu sudah menjadi segala-galanya bagi dia. Kemudian, sesungguhnya kebaikan dunia yang paling agung adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Al-ilmun nafi wal amalus saleh. Dan ini adalah sebaik-baik tafsir dari doa atau ayat tersebut. Barakallahu fikum. Karena ilmu dan amal saleh ini melebihi kebaikan-kebaikan materi dunia yang lainnya. Ya, semua orang kan dengan ilmu dia hidup dengan sebaik-baiknya, dan orang itu dengan amal salehnya dia akan mendapatkan hakikat daripada kehidupan dunianya. Kalau dua ini didapatkan, maka itulah hasanah fid dunya yang sesungguhnya. Ibnu Wahab rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 197 Hijriah. Beliau berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala berkata, kebaikan di dunia itu adalah rizki yang thayyib. Kebaikan di dunia itu adalah rizki yang thayyib. Dan ilmu, rizki yang thayyib dan ilmu. Sedangkan kebaikan di akhirat itu adalah surga. Jadi bukan satu pendapat, satu orang saja yang berpendapat bahwa kebaikan dunia itu adalah ilmu. Ya, banyak ulama tafsir yang menjelaskan tentang itu, bahwa hasanah fid dunya itu adalah ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Ya, termasuk rezeki yang thayyib. Makanya di pagi hari seperti ini kita dianjurkan yang pertama kali kita minta itu apa, Bu?
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini kalau orang dapat 3 ini sudah luar biasa. Dia dapat ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama diminta saat kita selesai dari sholat subuh. Yang pertama diminta adalah ilmu yang bermanfaat, karena dia menjadi pijakan dan pedoman yang sangat bermanfaat untuk bisa meraih 2 keutamaan setelahnya. Nah, yang kedua adalah rizki yang thayyib. Rizki yang halal dan thayyib. Masya Allah. Rizki yang thayyib itu walaupun nilainya sedikit, tapi dia akan berkah. Rizki yang tidak seperti itu kelihatannya banyak namun tidak berkah. Kemudian amal soleh. Ini di pagi hari kita sudah minta itu. Artinya apa? Doa di pagi hari yang diajarkan Nabi tadi, meminta 3 perkara, ini sejatinya adalah kumpulan-kumpulan dari kebaikan dunia yang sesungguhnya. Yang jika kita mendapatkannya, maka mudah bagi kita untuk melanjutkan perjalanan di kehidupan akhirat kita. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, kemudian amal yang saleh. Sudah baca doa ini, Ibu? Sudah baca? Yang sudah gitu ya. Yang belum ya berarti belum. Sok mumpung masih pagi dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah mengijabahnya. Poin yang ke-9 di antara keutamaan ilmu. Ilmu itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Barakallahu fikum. Ibu pada pengen bahagia, sudah bukan rahasia lagi. Semua orang pengen bahagia. Sekarang sedang bahagia atau tidak? Asli, Bu. Kenapa sedang bahagia? Apa yang menyebabkan ibu bahagia? Apa, Bu? Karena sekarang kita dimudahkan belajar agama. Dimudahkan untuk menuntut ilmu. Ini di poin ke-9, ilmu itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Berarti sekarang ini kita sedang bahagia. Alhamdulillah, gede hutang juga kalau sedang taklim lupa itu, Bu. Ya. Masalah sama suami lupa itu kalau sedang taklim, ya. Bukan begitu, Ibu? Kalau kita khusyuk di dalam belajar, itu lupa segala-galanya kecuali apa yang sedang dipelajari, kan begitu ya? Dan itulah nikmatnya menuntut ilmu. Itu nikmatnya menuntut ilmu. Maka ada kalamnya Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, di satu maqalatnya beliau mengatakan as'adun nas fid dunya, manusia paling bahagia di dunia itu adalah pertama thalibu ilmin. Yang pertama adalah para penuntut ilmu. Itu hari-hari hidupnya bahagia, Bu. Kenapa? Bagaimana tidak bahagia? Dia dekat dengan Allah, dekat dengan firman-Nya, dia dekat dengan Rasulullah, yakni dengan sabda-sabdanya. Dia selalu ada di majelis yang mulia. Pembahasannya bukan pembahasan yang remeh, tapi pembahasan yang mulia dan agung. Membahas qala Allah, qala Rasul. Dan dia pun pasti ada di majelis yang istimewa, majelis ilmu namanya. Saat dia berangkat belajar, saat proses belajar, saat pulang dari belajar ilmu agama, hitungannya fisabilillah. Bagaimana kemudian tidak bahagia? Ya kan?
Makanya kalau orang itu semakin banyak ngaji, semakin banyak taklim, semakin ruwet hidupnya. Nah, itu ada masalah. Ada masalah itu. Karena sejatinya dengan belajar hidup kita jadi ringan. Hidup kita jadi mudah. Kenapa? Karena kita ada di dalam bingkai kebahagiaan. Ibu, orang sedang bahagia itu kan serba enak, ya kan? Orang kalau sedang bahagia itu serba mudah. Ya tidak, Ibu? Suami ibu punya masalah dengan ibu. Tiba-tiba ngasih duit dia 5 juta. Ibu senang tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Kira-kira mudah tidak memaafkan kesalahan suami? Oh, mudah. Yang tadinya cerewet ngedadak itu jadi pelan ngomongnya. Kenapa? Ada duit 5 juta. Dan itu yang membahagiakan. Ya. Yang penting bukan uang palsu. Gitu. Itu orang sedang bahagia itu begitu. Ya ibu. Jadi ringan. Orang sedang bahagia itu jadi ringan. Mudah memaafkan, mudah bertoleransi, ya, mudah tasamuh. Pekerjaan berat jadi ringan. Nyuci piring itu sampai 5 lusin, enteng aja. Kenapa? 5 juta gitu ya. Enteng jadinya. Pekerjaan rumah berat jadi enteng. Kenapa? Karena hatinya sedang bahagia. Nah, orang lupa bahwa kebahagiaan sejati ada pada thalabul ilmi. Belajar agama. Ya. Ibu 5 juta dengan warisan Nabi gede mana? Jelas warisan Nabi. 5 juta itu kan sebentar aja itu. Orang di keranjangnya sudah banyak begitu kan. Tinggal transfer aja. Itu hitungan menit habis sudah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi warisan Nabi ini luar biasa. Untuk lahir batin kita, untuk anak cucu kita. Ya. Ini tidak terbatas sampai kiamat nanti. Nah, beliau nukilkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi dari jalan sahabat yang mulia Abu Kabsha Al-Anmari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia itu diberikan untuk 4 orang. Pertama, abdin razaqahullah malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Masya Allah. Semoga kita semua ada di poin pertama ini. Siapa itu, Bu? Seorang hamba Allah yang diberikan harta juga diberi ilmu. Dengan harta dan ilmu ini dia bertakwa kepada Allah. Dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Dengan hartanya dia menyambung silaturahim. Dengan hartanya itu, dengan ilmunya dia mengetahui hak Allah di dalamnya. Nah, orang tersebut kedudukannya paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mah kaya, alim lagi. Gitu ya. Kaya dan berilmu. Berarti kaya lahir dan batin. Orang itu, Ibu, orang berilmu itu kalau kaya, orang yang benar-benar berilmu, alim rabbani, kalau dia kaya, maka dia tetap menjadi orang yang bertakwa dan ilmu serta kekayaannya tidak dijadikan wasilah untuk dia ujub dan takabur. Jadi ilmu dan hartanya bukan untuk flexing, tebar pesona di hadapan manusia. Ya, semua salah, yang benar saya. Semua bodoh, yang berilmu hanya saya.
Ya, semua miskin yang berharta hanya saya. Bukan untuk flexing, tapi ilmu dan hartanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Dia pun mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu dan juga hartanya. Hak Allah di dalam ilmu apa, Bu? Hak Allah di dalam ilmu yang kita miliki apa? Ibu-ibu, hak Allah di dalam ilmu itu apa? Ibu pada punya ilmu. Ada hak Allah di dalam ilmu kita, apa itu? Diamalkan. Menjadi ibadah, menjadi akhlak, menjadi tutur kata yang baik, menjadi perbuatan yang baik, menjadi muamalah yang baik. Itu hak Allah untuk diibadahi. Ibadah kepada Allah harus pakai ilmu. Itu hak Allah di dalam ilmu kita. Kemudian hak Allah di dalam harta apa? Tunaikan kewajiban dari harta itu. Apa? Zakat. Keluarkan zakatnya, zakatul fitri, kemudian ada zakatul mal, sisanya infak sedekah yang hukumnya sunnah. Nah begitu. Orang dengan hartanya, dengan ilmunya, maka hartanya itu akan dia pergunakan untuk wasilah kebaikan, untuk silaturahim. Masya Allah ibu, kalau kita silaturahim itu jangan mikirinnya, saya kalau bertamu ke paman saya dapat apa di sana. Saya kalau bertamu ke bibi saya dikasih apa sama bibi. Bukan begitu. Silaturahim itu dalam rangka berdakwah itu lebih bagus. Silaturahim itu dalam rangka untuk berbagi kebaikan, berbagi bantuan. Kalau kita punya kelebihan harta, silaturahim itu kan bukan sekedar bawa badan, tapi juga bawa oleh-oleh. Ya kan ibu? Tahadu, tahabu. Ya ibu? Tahadu, tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya tidak? Ibu, kalau dikasih hadiah senang tidak? Senang. Mau ibu miskin, mau ibu kaya, namanya dapat hadiah pasti senang. Bukan begitu ibu? Jangan menyepelekan loh hadis Nabi ini. Ya, sekecil apapun hadiah itu selalu menjadi kenangan baik di dalam hati. Ya ibu. Sob coba kalau datang ke sini itu ya bawalah sesuatu. Ada anak kecil kasih permen, ya. Anak dari teman kita kasih permen atau kasih apalah yang disenangi oleh anak-anak. Kira-kira ada nggak diingatan si anak itu? Ada. Pasti dia bilang ke uminya, Umi, aku pengen ikut ngaji lagi. Kenapa? Iya, itu teman Umi itu baik banget. Aku sering dikasih hadiah. Itu loh anak kecil ibu. Ibu tahu ada orang murtad gara-gara apa? Gara-gara hadiah. Orang misionaris itu, misionaris yang memurtadkan kaum muslimin, mereka dakwah enggak ibu? Mereka nyeramahin orang-orang di pedalaman, orang-orang kampung, desa, ngedakwahin enggak? Nyeramahin enggak? Tidak. Tapi ceramah mereka itu lewat hadiah. Satu paket sembako. Mereka enggak ngomong apa-apa, hayu murtad dengan kami. Enggak. Sekali mereka datang bawa sembako. 2 kali mereka datang dibekali bibit-bibit tanaman.
3 kali mereka datang membangunkan rumah-rumah orang kampung. Keempat kalinya juga demikian. Coba. Tiba-tiba datang ke yang 5 kali. Mau nggak kamu ikut agama saya? Dengan senang hati, Ibu. Iya, boleh. Saya punya saudara sesama muslim nggak begini nih. Malah minta dihutangi saja untuk beli beras cuman 50.000, susahnya minta ampun. Padahal mobilnya luar biasa, hartanya di mana-mana. Ya, murtad dia. Gara-gara apa, Bu? Hadiah. Gara-gara hadiah. Simple mereka, nggak usah cerewet ceramah. Bawa aja hadiah. Sudah meluluhkan hati. Meluluhkan hati, dikasih makan. Orang cerewet kalau dikasih makan, Ibu berhenti enggak? Berhenti. Ya, berhenti dia. Apalagi makanannya enak. Ya. Jadi orang cerewet itu sebetulnya orang yang kelaparan. Kan kalau ada yang cerewet, bawel, kasih saja makanan. Biar ngunyah dia, berhenti. Ya, jangan sepelekan hadiah. Ibu suka ngasih hadiah ke suami? Enak aja suami dong Ustadz ngasih hadiah ke istri. Boleh nggak istri ngasih hadiah ke suami? Bagus, bukan boleh, bagus. Hadiah yang bisa berbekas di hati seorang suami. Jangan suami aja ngasih hadiah, istri juga ngasih hadiah. Begitu. Insya Allah ibu semakin dicintai Allah, kemudian dicintai oleh suami. Ya. Hadiah, sesuatu yang bisa dia kenal. Jadi kalau sedang dinas di luar kota itu, dia pakai hadiah dari ibu, ingat gitu. Mau macam-macam tuh nggak bisa. Terikat dengan hadiah. Ya kan? Aduh, ada istri saya. Jangan-jangan dipasang chip ini di sini. Nggak akan aneh-aneh, Ibu. Ya. Itu ilmu dan harta. Kalau kemudian seseorang mendapatinya, yang dengan ilmu dan harta ini dia bertakwa, nyambung silaturahim, dia paham betul apa hak Allah di dalam ilmu dan juga hartanya, maka dia ini dikatakan bi afdhalil manazil. Fahadza bi afdhalil manazil. Orang tersebut kedudukannya paling baik di sisi Allah. Yang kedua, wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyah. Ini yang kedua. Beda dikit sama yang pertama. Seorang hamba yang Allah berikan ilmu, dia alim, dianugerahi ilmu, tapi tidak dianugerahi harta. Maka fahadha sadiqun niyah yaqul law anna limalan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Lihat, perhatikan Ibu. Dia tidak punya kelebihan harta, tapi Allah anugerahi ilmu. Ternyata dengan ilmunya dia bisa menutupi kekurangan hartanya. Ini istimewanya kalau orang itu mendapatkan anugerah ilmu. Jadi orang kedua ini, dia tidak punya harta. Maksudnya bukan sama sekali tidak punya harta. Maksudnya dia bukan orang yang berkelimpahan. Ya dia kalau punya duit sekedar lewat saja di rekening. Gitu. Tanggal muda seperti ini sudah habis ke sana kemari. Ya, cuman lewat saja. Tidak seperti orang yang tiap bulan bisa nabung sekian dan sekian, bisa beli aset sekian dan sekian. Tapi dia memiliki ilmu, dianugerahi ilmu. Maka ternyata kekurangan dia yang tidak memiliki harta dengan wasilah ilmunya bisa tertutupi. Dengan niatnya yang jujur dia berkata, berandai-andai mengandaikan kebaikan dari harta jika dia miliki. Apa dia katakan? Lau anna limalan.
duhai seandainya aku itu memiliki harta, la amiltu bi amali fulan, maka aku pun akan mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh si fulan. Bisa jadi yang dia bayangkan itu adalah kelompok orang pertama, sudah ma'alim, dia itu kaya raya. Nah, ada orang yang alim tapi tidak dianugerahi harta, maka ilmunya ini kemudian menutupi kekurangan hartanya. Dia membayangkan memiliki harta seperti kelompok yang pertama tadi, sudah alim punya harta. Ya Allah, saya pun kalau punya harta akan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh si fulan. Maka dia itu mendapatkan sekadar dengan apa yang dia niatkan. Istimewanya ibu, fa ajruhu ma sawa, pahala di antara keduanya itu sama. Berarti di sini menunjukkan kehebatan apa, Bu? Kehebatan ilmu. Masya Allah. Ya Ibu, duhai sekiranya saya seperti si fulan, sudah alim itu, dia punya pesantren. Pesantrennya gratis lagi, 100%. Didanai oleh hartanya. Dia buka pesantren, dia buka lembaga pendidikan, bukan orientasi bisnis, tapi orientasinya adalah berbagi kepada kaum du'afa fuqara. Ilmunya dibagikan, kemudian kebutuhan hartanya diberikan. Masya Allah. Nah, orang kedua ini, kelompok kedua ini berandai-andai seperti itu. Duhai sekiranya saya seperti si fulan, sudah alim, tapi dengan hartanya, dengan kelebihan hartanya, dia bisa mendapatkan keistimewaan sebagai manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, begitu. Maka pahala keduanya sama. Kemudian dunia juga untuk orang yang ketiga. Siapa itu? Seorang hamba Allah, wa abdin razaqahullahu malan. Seorang hamba Allah yang Allah berikan harta, namun namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yarzuqhu ilman. Namun dia tidak diberikan ilmu. Dia kaya dengan harta, tapi miskin dengan ilmu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kata Nabi, fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Lalu dia gunakan hartanya tanpa ilmu. Orang punya harta tapi tidak punya ilmu, rawan dia mempergunakan harta pada jalan yang dimurkai Allah. Dipakai judol, dipakai jadi rentenir, jualan duit, ya supaya berriba, berbunga. Begitu ya. Dipakai judi, dipakai beli narkoba, ya dipakai jajan wanita, karena punya duit. Jadi dia menggunakan hartanya itu tanpa ilmu, sehingga dia tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Dia pun tidak mengetahui hak Allah di dalamnya. Zakatnya nggak mau dikeluarkan, begitu ya. Dia tidak mau nyambung silaturahim dengan hartanya. Juga dia tidak mengetahui hak Allah yang ada di dalam hartanya. Orang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahada bi akhbathil manazil. Ini adalah kedudukan orang yang paling jelek di sisi Allah. Punya harta tapi tidak punya ilmu. Biasanya tersesat orang begitu. Ya Ibu, kasihan ya orang seperti itu. Ibu kalau tahu ada orang kayak gitu, laporin ke saya, Bu, ya. Supaya kita arahkan hartanya. Ya kan Ibu? Ada orang modelnya begitu memang. Bingung dia. Orang bingung cari duit, dia bingung buang duit kemana. Saking bingungnya Ibu,
Beli parfum aja sampai ke Paris. Ya. Padahal di sekitar kita banyak, 20.000 sudah dapat 100 mili. Gitu ya. Ngapain harus ke Paris? Jadi hati-hati ibu ya. Orang itu kalau hartanya bertambah tidak diimbangi dengan bertambahnya ilmu, biasanya yang naik itu gengsinya, bukan takwanya. Gengsinya. Ya. Ya tidak ibu? Ya walaupun di satu sisi tidak ada masalah kalau memang dia punya rezeki gitu ya. Tapi di sisi yang lain alangkah baiknya kalau rezekinya yang berlimpah itu dipakai yang lebih bermanfaat, bukan untuk dirinya saja, tapi asas kemanfaatan untuk orang lain. Saya mengenal seseorang ibu, bos travel. Tahu kan bos travel ya? Kira-kira banyak duitnya enggak? Banyak. Ya. Bisnis travel itu bisnis yang bikin cepat kaya. Ya. Ibu tahu dia punya parfum itu 1 botol. Belinya di Paris, betulan di Paris. 8 juta. 1 botol. 100 mili apa di bawah itu. Pantasan, kata saya, antum wangi banget, Ustadz, gitu kan? Iya, ini parfum saya beli di Paris. 8 juta, Bu. 8 juta. Itu istilahnya bos yang kecil-kecilan lah, begitu ya. Kita nggak tahu big bossnya kayak apa, begitu. Kita dibawa ke hotelnya, nginepnya saja di hotel bintang 5, gitu ya. Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah. Begitu. Kadang orang itu dengan bertambahnya harta bisa bertambah gengsi. Kalau sudah bertambah gengsi, sudah dia gengsi kalau pakai pakaian tidak branded. Dia gengsi kalau pakai jam cuman ratusan ribu jam tangan itu. Ya minimal yang puluhan juta lah, begitu ya. Dia gengsi kalau pakai jubah tidak branded. Begitu, semuanya pakai branded gitu. Mungkin celana dalamnya juga yang branded begitu. Cuman tidak nampak saja, ya. Nah, itu ibu yang dirahmati Allah. Makanya penting, ya ilmu itu selalu menjadi penyeimbang. Karena dengan ilmu dia ngerti ini bagaimana harta ini biar jadi manfaat. Ya, tidak masalah, itu hak-haknya ibu. Orang beli parfum 1 botol 100 mili yang 20 juta, sekian puluh juta atau bahkan mungkin ratusan juta. Pakai jam tangan yang ratusan juta, bahkan ada yang miliar. Ya itu hak-haknya dia, harta-hartanya dia. Ya, cuman bagi seorang hamba Allah yang orientasinya adalah keselamatan dan kebahagiaan akhirat, tentunya dia akan memilih hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat, kan begitu? Bukankah di masa Nabi ada orang yang kaya raya? Banyak sahabat mulia yang kaya raya, tapi orientasi mereka adalah berbagi. Utsman bin Affan ya sampai menginfakkan 100 unta. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Umar ibnul Khattab menginfakkan separuh daripada hartanya. Luar biasa. Nah begitu. Nah, kita kan pengikut salafus saleh. Maka ikuti juga keteladanan mereka dalam masalah harta. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Thayyib. Nah itu orang ketiga. Itu seburuk-buruknya kedudukan. Bi akhbath al-manazil. Yang keempat, wa 'abdin lam yarzuqhu Allah malan wala ilman fa huwa yaqul law anna li malan la 'amiltu fihi bi 'amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa.
Yang keempat itu adalah seorang hamba yang tidak Allah berikan harta, juga tidak diberi ilmu. Dia tidak diberi harta, juga tidak diberi ilmu. Kasihannya orang keempat ini. Sudah bodoh, miskin. Gitu ya. Bodoh, miskin, hidup lagi. Gitu ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Dia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti yang dikerjakan si fulan. Si fulan yang dimaksud adalah si fulan yang ketiga. Yang dengan hartanya dia foya-foya, dengan hartanya dia durhaka, dengan hartanya dia putuskan silaturahim, ya. Dengan hartanya ya dia bermaksiat kepada Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi menyatakan, fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Dia berniat seperti itu dan kedudukannya sama dalam mendapatkan dosa. Ini serugi-rugi manusia, gitu ya. Sudah miskin, bodoh, kemudian bayangan-bayangan juga bayangan kejahatan, begitu ya. Duhai sekiranya saya punya percetakan uang, begitu ya, yang sekali nyetak bisa dapat ratusan juta, maka saya akan seperti si fulan, bisa nyalonin jadi caleg, bisa nyalonin jadi presiden dengan uang palsu, bisa belanja sepuasnya dengan uang palsu. Nah, ini kata si miskin dan si bodoh, ya. Sudah miskin, bodoh, kemudian bayangan-bayangannya itu bayangan kejahatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang selamat yang mana, ibu? Yang pertama dan kedua. Jika kita minimalnya ada di posisi kedua, sudah, sejatinya kita sudah mendapatkan hakikat daripada dunia ini. Baik. Nabi SAW membagi penghuni dunia itu menjadi 4 golongan. Golongan yang terbaik di antara mereka adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Dia berbuat baik kepada manusia dan kepada dirinya sendiri dengan ilmu dan hartanya. Dia bertakwa pada dirinya, dia soleh pada dirinya dengan ilmu dan hartanya, juga dia ikut mensolehkan orang lain dengan ilmu dan hartanya. Masya Allah. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masih ada waktu, Bu? Sudah capek belum? Belum. Kita lanjut. Yang ke-10. Menuntut ilmu akan membawa kepada kebersihan hati, kemuliaan hati, kehidupan hati, dan juga cahayanya hati. Makanya ilmu itu disifati apa, Bu? Disifati dengan nur. Al ilmu nurun wal jahlu dhallun. Ilmu itu adalah cahaya, kebodohan itu adalah kesesatan dan kegelapan. Ya. Baik. Maka menuntut ilmu akan membawa kepada kebersihan hati, kemuliaan hati, juga menjadikan hati itu menjadi hidup, dan juga hati dipenuhi dengan cahaya. Sesungguhnya hati manusia akan menjadi lebih bersih dan mulia dengan mendapatkan ilmu syar'i, dan itulah kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Orang yang menuntut ilmu akan bertambah rasa takut dan juga takwanya kepada Allah. Hal ini berbeda dengan orang yang disibukkan oleh harta dan dunia. Padahal harta tidak membersihkan dirinya, tidak menambah sifat kesempurnaan dirinya. Yang ada hatinya akan menjadi tamak, rakus, dan kikir. Makanya tadi, kelebihan harta itu harus disertai, diimbangi dengan semangat belajar agama, supaya dia tidak tersesat dengan hartanya. Jadi belajar agama itu bukan untuk orang miskin saja, orang kaya juga harus
belajar agama. Orang kaya juga membantu orang miskin untuk bisa belajar agama. Begitu. Supaya dia dapat pahala double. Artinya kelebihan apapun yang Allah itu lebihkan kepada diri kita, semuanya harus menjadi wasilah di dalam fastabiqul khairat. Ya, di dalam perlombaan untuk menjadi terdepan di dalam semua kebaikan. Begitu, Bu. Ada orang kaya misalnya. Dia kaya, semangat belajar, tapi misalkan tidak, ya, rezeki ilmu itu kan sama seperti rezeki harta. Allah bagikan sesuai dengan kehendaknya dan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian dia membayangkan, duhai indahnya kehidupan si fulan, dia alim yang luar biasa, begitu ya, muridnya banyak misalkan. Maka orang kaya ini dia bisa mengejar kekurangannya itu dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan hartanya untuk menjadi wasilah dia bersaing dengan orang alim tadi. Paham Ibu maksudnya? Maka dia santuni santrinya, dia biayai pondoknya, begitu ya, dia sekolahkan anak yatim supaya dikader jadi ulama, dan demikian seterusnya. Maka fa ajruhu masawa, ya, pahala keduanya sama. Begitu. Artinya siapapun punya peluang untuk istibaq fil khairat, untuk berlomba di dalam kebaikan sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing, sesuai dengan anugerah yang Allah lebihkan kepada diri kita masing-masing. Kan begitu. Pintu surga itu tidak hanya satu. Pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Ya Ibu, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Ada kisah Ibu ya, Imam Malik dengan seorang abid. Imam Malik, Ibu kenal Imam Malik? Ada yang kenal Imam Malik? Kenalan di mana, Bu? Tidak sezaman dengan kita, tapi riwayat hidupnya, perjalanan ilmiah, amaliyah, dan dakwahnya sampai kepada kita semua. Salah satu di antara ulama madhab. Imam Malik ini kan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Berarti di mana tempat tinggalnya? Darul Hijrah itu di mana? Di Madinah. Beliau ini tokoh ulama besar di kota Madinah. Beliau ini kerjaannya apa, Ibu? Imam dalam ilmu. Berarti kerjaannya apa? Katanya kenal tadi sama Imam Malik. Kerjaannya apa, Bu? Aktivitas kesibukannya mengajari manusia di Masjid Nabi. Mengajari, berdakwah, ta'lim. Nah, ada seorang abid kemudian menulisi surat ke Imam Malik ini. Intinya nasehatinlah. Abid, tahu abid, Ibu? Abid itu ahli ibadah. Abidun isim fa'il. Abid itu ahli ibadah. Oh, dari tadi saya nyebut abid itu nggak paham berarti. Ada alim, ada abid. Alim itu orang berilmu, abid itu ahli ibadah. Nah, ceritanya si abid ini nyuratin Imam Malik, nasehatin lah. Wahai Imam Malik, kamu tuh jangan ngajar terus. Duduk nah di masjid, beribadah, zikir, baca Quran, gitu ya, muhasabah. Begitu Ibu ya. Dinasehatin lah. Ini Imam Malik yang alim ini dinasehatin, intinya begitu. Maka dibalas suratnya sama Imam Malik bahwa Allah itu ngasih rezeki pahala, ngasih rezeki ilmu itu sekadar dengan sesuai dengan kehendaknya. Ya, sebagaimana Allah memberikan rezeki
harta. Apakah semua orang bisa kaya? Kan tidak. Faktanya ada saja kaum miskin, kaum du'afa, gitu ya. Maka ada perkataan emas yang beliau sampaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa itu, Bu? Beliau sampaikan ya bahwa memang manusia itu berbeda-beda anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ada yang dianugerahi kemudahan ibadah, ada yang dianugerahi kemudahan ilmu dan dakwah, kan begitu. Maka kemudian beliau sampaikan, nah ini pelajarannya bagi kita semua, Ibu. Beliau sampaikan, wa narju an nakuna ala khairin. Dan dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepada kita masing-masing yang berbeda-beda itu, kita semua berharap an nakuna ala khair. Kita semua berharap bahwa kita semua ada di atas kebaikan. Paham maksudnya, Ibu? Kita semua berharap kita semua ini ada di atas kebaikan. Maksudnya apa? Ya, saya dengan anugerah ilmu yang Allah anugerahkan kepada saya, maka saya tunaikan zakat ilmu. Saya mengajari manusia, kesibukan saya di situ. Maka saya berharap saya berada di atas kebaikan. Anda yang ahli ibadah juga demikian. Ya. Anda mesti berharap bahwa ibadah Anda itu semoga di atas kebaikan yang kemudian menghasilkan pahala yang berlimpah di sisi Allah, kan begitu. Kita semua berharap kita berada di atas kebaikan. Harapannya begitu. Karena bisa jadi orang juga sibuk belajar, sibuk ngajar, tapi tidak ikhlas. Bisa nggak, Ibu? Bisa. Pun demikian, orang yang rajin beribadah. Dia rajin beribadah. Bisa riya sum'ah tidak? Bisa. Bisa nggak orang rajin ibadah karena ingin dipuji sebagai abid? Ya, dia pengen jidatnya jidat hitam supaya dianggap oleh orang ahli sujud, begitu ya. Dia kemudian penampilannya kurus, kering, kerontang, ya, ada angin sedikit saja sempoyongan, gitu ya. Supaya apa? Supaya disangka oleh manusia sebagai orang yang zahid, orang yang zuhud, ahli siyam, begitu. Bisa nggak begitu, Ibu? Dia sering di masjid beribadah karena riya sum'ah, ingin disebut oleh orang sebagai ahli masjid. Bisa begitu? Bisa. Maka Imam Malik di sini sekaligus juga beliau memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa masing-masing kita dengan kapasitas yang Allah mudahkan, dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya, masing-masing kita tentu berharap berada di atas kebaikan. Saya dengan kesibukan ngajar saya, semoga saya berada di atas kebaikan, tidak riya, tidak sum'ah. Begitu ya. Pun demikian kamu yang sibuk dengan ibadah, semoga kamu berada di atas kebaikan. Begitu ya. Jauh dari kata riya, jauh dari sum'ah, jauh dari syirik. Begitu. Barakallahu fiikum. Artinya jangan memaksakan orang itu harus sama seperti kita. Paham, Ibu? Makanya ya jangan sembarangan ya, ceplas-ceplos nuduh orang itu tidak baik. Ketemu teman kerja terus gitu, kamu itu dunia terus, dunia. Hati-hati loh fitnah dunia itu. Ibu, bisa jadi dia cari dunia itu mendapatkan pahala yang lebih dari kita, yang kita merasa tidak terfitnah oleh dunia. Loh, Ibu, kalau orang ibadah tapi niatnya dunia, bukankah itu terfitnah dunia? Iya tidak? Iya. Makanya di kitab Tauhid kan ada pembahasan orang yang beramal akhirat tapi ingin mendapatkan dunia. Banyak yang kayak gitu. Ya kan? Sekolah Islam tinggi-tinggi. Supaya apa? Supaya mudah ngajar. Di yayasan besar, gajinya gede. Kan begitu. Orang tua yang tidak tahu diri juga banyak yang memotivasi anaknya belajar agama tapi supaya dapat
dunia. Nah, kamu itu harus hafiz 30 juz. Kamu itu harus jadi dai, harus jadi ulama. Tuh lihat Ustadz Fulan hidupnya senang, hidupnya bahagia. Begitu. Hidupnya serba mudah, hartanya banyak, gitu. Bajunya bagus, jam tangannya bagus, istrinya cantik, begitu. Ayo disebutin dunia, ya. Jadi sekolah agama ini untuk apa? Kalau kemudian motivasinya begitu, ini apa bedanya dengan orang-orang awam tadi? Nah, banyak orang yang modelnya seperti itu. Nah, ini ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi orang yang sibuk dengan dunia tapi hatinya selalu untuk akhirat. Orang cari nafkah itu kan hitungannya fi sabilillah, ya. Tijarah, ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Orang bertijarah kesibukannya, jual beli, bisnis, bekerja, cari nafkah, tapi hatinya tidak pernah dilalaikan. Tidak pernah dilalaikan oleh kehidupan dunia. Dia dipuji oleh Allah. Talabul halal jihad. Mencari yang halal itu juga adalah jihad. Di satu sisi, ini orang sibuk dengan agama. Seolah-olah begitu. Sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan dakwah. Tapi ternyata orientasi obsesinya dunia. Ya. Artinya apa? Bisa jadi dia lebih buruk keadaannya daripada yang sibuk dengan dunia tadi, tapi dia tidak terfitnah oleh dunia. Kenapa? Karena dia dapat harta pun dia infakkan di jalan Allah. Dia pergunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Sedikit lagi di sini beliau sampaikan, sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya adalah akar segala ketaatan. Mencintai ilmu dan mencari ilmu itu adalah akar segala ketaatan. Sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar berbagai kesalahan yang menjerumuskan ke neraka. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Orang yang diberi kelebihan harta pun demikian, orang yang diberi kelebihan ilmu. Hati-hati, karena bisa saja ya menjadikan dia ujub, takabur, dan kalau orang sudah takabur terancam siksa api neraka. Setiap muslim dan muslimah harus mengetahui bahwa orang yang menuntut ilmu adalah orang yang bahagia karena dia mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian atharus sahabat, perkataannya para sahabat yang dengannya hatinya terasa nikmat dan akan membawa kepada kebersihan hati juga kemuliaannya. Barakallahu fikum. Kalau ilmu itu disifati nur yang kemudian menerangi jiwanya, menerangi hatinya dan batinnya, maka tentu hati yang terang benderang, hati yang penuh dengan cahaya ilmu akan mudah kemudian baginya untuk membersihkan segala kotoran yang ada di hatinya. Ibu, bebersih dalam keadaan gelap dengan bebersih dalam keadaan terang benderang, enak mana? Enak dalam keadaan terang. Kenapa? Karena sekecil apapun kotoran, kalau terang benderang itu bisa kelihatan dan mudah untuk kita bersihkan. Berbeda dengan yang gelap. Ya, kalau gelap, maka yang berantakan saja terasanya rapih, kan begitu. Sulit dia bebersih. Nah, begitulah ilustrasi dari hati yang terang benderang dengan cahaya ilmu. Dia akan sangat mudah mendeteksi segala kotoran hati. Tapi kalau hati ini sudah gelap dengan noktah maksiat, maka sulit baginya untuk membersihkan hati. Wong dia saja gelap, begitu ya, maka kotoran segede apapun dalam keadaan gelap itu tidak nampak, sehingga dia akan kesulitan membersihkan hatinya. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi wasilah untuk kebersihan hati kita semua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan kebersihan hati itu wasilah keselamatan dan kebahagiaan di akhirat.
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi manfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Ya, semoga Allah menganugerahkan kepada kita qalbun salim. Baik Ibu, sampai di sini saja pelajaran kita. Sudah 1 jam lebih kita belajar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita masuk di poin ke-11 ya. Tolong kasih tanda Bu. Baik Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala wa taufiqihi wa inayatihi. Ibu, saya sudah sampaikan di kesempatan sebelumnya ya. Pengajian saya mulainya 7:30, diusahakan 7:30. Ya, supaya jam 9 ya paling maksimal bisa selesai. Karena saya ada kajian lain di tempat lain jam 10. Dan kenapa harus ada spare waktu? Karena Balikpapan tidak seperti yang dulu. Gitu ya. Tidak bisa diprediksi. Walaupun di map mungkin 20 menit bisa sampai, tapi pada praktek nyatanya bisa sampai 1 jam. Gitu ya. Jadi mohon dimaklumi keadaannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.